Jangan kami kali ini tentang menerima banyak, dituntut banyak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bagi sebagian orang, Pak Paul, sesuatu yang diterima, entah itu berkat, entah itu kepandaian, apapun yang dia terima, dia sadar itu terima dari Tuhan. Tetapi mereka menganggap bahwa itu ya untuk dia gitu Pak Paul ya. Bukan untuk orang lain, tetapi judul ini kan merangsang kita, membuat kita tuh berpikir gitu. Kok diberi banyak, artinya kita bisa menerima banyak, tapi juga dituntut banyak. Ini bagaimana Pak Paul? Ada satu kesalahpahaman yang seringkali memang kita miliki Pak Gunawan, yaitu bahwa berkat ada di dalam menerima. Tapi sebetulnya di dalam kekristenan, berkat Tuhan itu bukan di dalam penerimaan, tapi dalam pemberian. Jadi waktu kita menerima dari Tuhan, kemudian kita memberikannya kembali, disitulah letak berkatnya. Disitulah letak sukacitanya. Nah, kadang-kadang atau cukup seringlah kita sebagai manusia yang tetap terpengaruh oleh nilai-nilai di dunia ini, akhirnya mengembangkan sebuah asumsi yang keliru. Yaitu makin banyak berkat, nah makin saya senang dan bersukacita. Salah ya, sebab Tuhan memang menginginkan kita menjadi sebuah saluran, menjadi sebuah bejana, di mana makin banyak kita terima, maka makin besarlah yang kita berikan atau bagikan. Ya, seringkali kan kita minta berkat itu untuk kita pakai sendiri memang gitu Pak Paul. Jadi penyalurannya adalah ya kita gunakan, bukan tidak kita gunakan, tapi kita gunakan untuk diri kita sendiri. Ya, saya kira itulah letak masalahnya Pak Gunawan. Jadi ya ini semua untuk saya. Nah ini semua untuk saya. Tuhan itu menyayangi saya. Tuhan itu baik kepada saya. Betul, sudah tentu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencukupi kita, yaitu yang harus kita juga gunakan dan syukuri. Tapi setelah itu kita memang mesti memikirkan yang lain dan memikirkan bagaimanakah kita bisa menolong dan membagikan berkat ini kepada yang lain. Saya berikan contoh dari seorang hamba Tuhan yang cukup populer di Indonesia, yaitu Pendeta Rick Warren, yang menulis buku The Purpose-Driven Church, The Purpose-Driven Life. Nah, Pendeta Rick Warren karena buku-bukunya yang populer itu, tiba-tiba dalam waktu sekejap dia menjadi seorang yang sangat kaya. Ya, sebab di Amerika Serikat biasanya itu copyright dari sebuah buku itu misalkan ya $1 per bukunya atau bahkan 50 sen per bukunya. Nah, bayangkan kalau 1 juta buku terjual. Berarti tiba-tiba seseorang itu tuh mempunyai penghasilan $1 juta. Bayangkan kalau lebih dari $1 juta yang terjual. Nah, sedangkan buku-bukunya Rick Warren, terutama yang 2 itu, terjual dalam hitungan jutaan. Berarti memang tiba-tiba dia menjadi seseorang yang sangat kaya. Berjutaan dolar. Nah, untuk ukuran orang di sana itu jumlah yang sangat besar. Saya berikan gambaran supaya kita lebih bisa memahaminya. Untuk orang di sana itu di Amerika Serikat, penghasilan rata-rata dia itu sekitar $30.000. Itu kelas menengah, sekitar $30.000 per tahun. Nah, jadi bayangkan kalau orang itu tiba-tiba mempunyai berjuta-juta dolar. Itu sebuah jumlah yang besar sekali. Apa yang Pendeta Rick Warren lakukan? Dia menuliskan semua ini dengan secara terbuka kepada para jemaat dan orang-orang lain supaya mereka memahaminya. Yaitu dia berkata, semua gaji dia yang dia pernah terima dari gerejanya selama lebih dari 10 tahun, dia kembalikan. Jadi dia tidak merasa ini hak dia. Dia sudah diberkati Tuhan, seyogianya lah dia memberikan kembali kepada gereja yang dia pernah terima. Jadi gaji dia selama lebih dari 10 tahun, dia kembalikan lagi kepada gereja. Dan dia tidak lagi menerima gaji dari gereja. Nomor 2, yang dia lakukan adalah semua pengeluaran yang harus dia keluarkan untuk pelayanannya. Misalkan dia diundang khotbah di mana, ke negara mana, dan sebagainya. Dia tidak akan bebankan lagi pada yang mengundangnya, tapi pada dirinya sendiri dari uang yang telah dia terimanya itu. Ketiga, yang dia juga lakukan adalah dia berjanji bahwa dia tidak akan menaikkan taraf kehidupannya. Jadi misalkan, dia terbiasa misalkan setelah 10 tahun baru tukar mobil 1, dan biasanya dia menukar mobil yang kelas menengah. Nah, itulah yang dia akan lakukan. Dia tidak akan menambahkan nilai mobilnya menjadi mobil yang lebih bagus dari mobil biasa. Sekarang misalkan beli mobil mewah dan sebagainya. Dari rumah yang biasa, dia beli rumah yang mewah. Dia tidak lakukan itu.
dia mempertahankan gaya hidupnya dan standar kehidupannya. Dia pertahankan supaya sama. Dan satu lagi yang dia lakukan adalah dia itu juga memutuskan untuk memberikan sebagian lagi dari uang-uang yang dia telah terima itu untuk pelayanan-pelayanan lain. Nah, jadi dengan kata lain dia mencoba untuk menjadi seorang hamba yang bertanggung jawab. Tuhan memberikan kepadanya berlimpahan. Dia nggak melihatnya ini untuk kepentingan dia. Dia melihatnya sebagai upaya Tuhan mencukupi dia dan menggunakan dia, menyalurkan berkat Tuhan itu kepada lebih banyak orang, supaya mereka pun akhirnya bisa menerima berkat Tuhan pula. Jadi ini konsep yang benar, Pak Gunawan. Malangnya, ya sebagian dari kita nggak mempunyai konsep yang benar ini, justru beranggapan, nah ini untuk saya semua, bukan untuk saya gunakan. Iya, memang kadang-kadang kita tidak siap itu untuk menerima berkat Tuhan dan menyalurkannya. Nerimanya saya siap gitu Pak Paul, tetapi untuk tanggung jawab menyalurkan ini yang tidak siap. Nah Pak Paul, apakah di dalam Alkitab ada suatu contoh yang nyata gitu Pak Paul? Di Matius 25 ayat 14 hingga 30 dicatat perumpamaan talenta, Pak Gunawan. Ya, Alkisah ada seorang yang sebelum pergi jauh mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, sesuai kesanggupannya masing-masing. Si penerima 5 talenta menjalankan uang itu dan membuahkan laba 5 talenta. Begitu pula si penerima 2 talenta. Ia berhasil melabakan 2 talenta. Sebaliknya, si penerima 1 talenta memutuskan menyimpan uang itu dan tidak menjalankannya. Nah, sepulangnya dari perjalanan jauhnya, si majikan memuji baik hamba yang menerima 5 maupun 2 talenta. Sebaliknya, terhadap si hamba yang menerima 1 talenta, ia marah sekali dan akhirnya menghukumnya. Nah, perumpamaan yang dituturkan oleh Tuhan Yesus ini merupakan bagian pengajaran Tuhan tentang akhir zaman. Di akhir zaman, Tuhan akan datang kembali dan menuntut pertanggungjawaban kita atas segala yang telah Ia percayakan kepada kita hamba-hambanya. Nah, jadi nanti dari perumpamaan kita akan bisa memetik beberapa pelajaran yang bermanfaat dan yang penting untuk kita ini memahami konsep pemberian Tuhan dan keinginan Tuhan supaya kita membagikan yang Tuhan telah berikan kepada kita itu kepada orang-orang yang lain juga, dan terutama untuk akhirnya kemuliaan Tuhan. Ya, seringkali orang menduga bahwa 1 talenta itu sedikit. Ternyata itu jumlah yang besar sekali loh Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang 1 talenta itu tuh sampai sekarang sebetulnya para ahli pun tidak bisa memastikan ya jumlahnya berapa. Ada yang mengatakan 10 tahun gaji, ada yang justru lebih meninggikan nilainya lebih dari 10 tahun gaji. Jadi sebetulnya 1 talenta mempunyai makna ya dalam perumpamaan ini sebuah jumlah yang tak terhingga. Sangat besar, sangat besar. Ya, jadi melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu Pak Paul, sebenarnya pelajaran apa yang kita bisa petik gitu? Yang pertama adalah apa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita haruslah digunakan untuk kepentingannya. Nah, ini yang tadi telah kita bicarakan ya Pak Gunawan. Di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa ketiga hamba itu menyerahkan baik modal awal maupun labanya kembali kepada majikannya. Tidak ada yang diklaim sebagai milik pribadi. Nah, ini penting ya kita sadari. Jadi ketiga hamba itu tuh mempertanggungjawabkan baik modal yang diterima maupun labanya. Nggak ada yang berkata, ini untuk saya Tuhan, ini baru untukmu, 1/4-nya barulah untukmu. Enggak, mereka mengembalikan semua. Jadi, semua yang kita miliki sesungguhnya kita terima dari Tuhan dan harus dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengklaim ini kita punya. Ya. Melalui sikap seperti itu sebenarnya kita percaya bahwa Tuhan itu tidak mungkin merugikan kita. Artinya yang menjadi hak kita pasti nanti akan diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu Pak Paul. Betul sekali. Kalau ini memang bagian porsi kita akan Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita memang nggak boleh mengklaim-klaim ya. Itu betul. Ya, dan seringkali kita lebih memikirkan yang menjadi hak kita gitu. Karena kita sudah bekerja keras sehingga talenta yang dititipkan ke kita itu sudah 2 kali lipat. Sebenarnya memang berhak itu kita memintanya dari Tuhan. Tetapi di sini rupanya hamba yang baik ini menyerahkan kebijaksanaannya pada tuannya gitu Pak. Betul sekali. Jadi dia menyerahkan
penguasaan uang itu kepada tuannya, dan penggunaan uang itu pun kepada tuannya. Bahwa sekarang tuannya sudah kembali, ya tuannya yang putuskan. Bukan lagi terserah kepada dia. Tugas dia awalnya hanyalah menjalankannya, bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan. Namun semua harus dipakai sesuai dengan kehendak tuannya itu. Ya, dan sebagai seorang hamba memang dia harus melakukan itu karena dia memang hamba gitu ya Pak ya. Betul, betul. Iya. Hal yang lain apa Pak Paul? Yang berikut adalah Tuhan memberi kepada kita talenta atau kesanggupan sesuai dengan kemampuan kita ya. Tuhan memang memberikan untuk kita pakai bagi Tuhan. Namun semua sudah Tuhan takar. Jadi Tuhan tahu apa yang bisa dan boleh kita lakukan untuknya. Kenyataan bahwa Tuhan tidak memberi jumlah talenta yang sama tidak berarti bahwa Ia tidak adil. Tuhan tahu apa yang baik untuk kita dan tidak akan mengembangkan sesuatu yang akhirnya justru mencelakakan kita. Ya, jadi saya sudah melihat contoh-contoh seperti itu Pak Gunawan. Orang yang memang nggak menerima porsinya, mencoba terus melakukan lebih dan lebih dan lebih lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kejatuhan, keambrukan dan sebagainya. Ini kita bisa saksikan dari kehidupan Pendeta Jimmy Baker di tahun 70-an akhir atau awal 80, dia akhirnya mengalami musibah. Ya, dia akhirnya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Ambisinya. Dia ingin membangun tempat rekreasi yang begitu besar, membangun hotel dan sebagainya untuk orang-orang bisa datang dan menginap. Tapi akhirnya dia menyalahgunakan semua itu. Hotelnya hanya ada berapa kamar, tapi dia terus suruh orang menyumbang seolah-olah nanti kalau mereka nanti setelah menyumbang, mereka bisa tempati hotel itu. Padahalnya udah nggak ada lagi kamar, jadi mulailah berdusta kepada orang. Maka ingat, Tuhan ada porsi dan ada waktu untuk kita. Kita bersyukur apa yang Tuhan telah berikan, jangan paksakan diri melakukan sesuatu yang memang bukanlah bagian kita. Ya, jadi dia tahu apa yang baik untuk kita. Terimalah, syukurilah, jangan mengeluh dan menginginkan milik orang lain. Ya, jangan sampai akhirnya bukannya kita itu membuahkan berkat, malah kita menimpahkan masalah pada diri kita ataupun orang lain. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu sudah tahu seberapa kita itu mampu menerima talenta itu. Jadi pembagian 2, 1 dan sebagainya 5 itu atas kebijaksanaan Tuhan kan, Pak? Betul sekali, dan jangan sampai kita itu menyorotinya dari sisi negatif. Oh, Tuhan kok nggak adil? Kok orang itu bisa ada ini, ada itu, dan sebagainya? Kok saya hanya ada ini dan ada itu? Tuhan tahu apa yang baik. Tuhan tahu apa yang paling cocok untuk kita. Yang penting adalah kesetiaan kita melakukannya. Sebab nanti yang dihitung Tuhan bukan jumlahnya. Di mata Tuhan 5 atau 2 atau 1 talenta itu tidak ada bedanya. Sebab 1 talenta pun merupakan jumlah yang teramat besar. Jadi ukurannya itu yang terpenting nantinya adalah kesetiaan kita. Itu yang nanti kita lihat. Ada orang yang diberikan banyak, melakukan lebih banyak hal-hal, nggak apa-apa. Kita melakukan yang lebih kecil, nggak apa-apa pula. Sebab yang nanti Tuhan ukur adalah kesetiaan kita. Seberapa penuh kesetiaan kita waktu melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, Pak. Sebenarnya harus diakui bahwa dengan menerima banyak, itu kita jadi repot juga untuk mengelolanya, Pak Paul. Tepat sekali. Dan memang nggak semua orang mampu mengelolanya, Pak Gunawan. Itu sebabnya, ya sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat contoh-contoh yang akhirnya mengecewakan, yaitu ada pelayan-pelayan Tuhan makin bertambah besar, makin diberkati dan dipakai Tuhan, akhirnya malah jatuh, malah merusakkan banyak orang. Ya, jadi kita mesti berhati-hati ya. Sekali lagi, terimalah, syukuri apa yang Tuhan telah percayakan, jangan lihat kiri kanan dan membanding-bandingkan diri. Tidak usah, yang penting kita setia pada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, jadi di sana sebenarnya dituntut juga kematangan pribadi dari orang yang menerima tanggung jawab itu, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Nih, kalau orang memang tidak matang, selalu matanya melirik kanan kiri, ya, membanding-bandingkan
dan akhirnya mengeluh kepada Tuhan dengan tidak puas. Kenapa kok saya nggak mendapatkan ini dan itu? Oh jangan, apapun yang Tuhan tetapkan ya udah, inilah bagian kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Ya, mungkin ada pelajaran yang lain, Pak Paul, yang ingin Pak Paul sampaikan. Yang berikut adalah Tuhan memuji kedua hambanya baik dan setia, karena mereka dianggap setia dalam perkara kecil. Nah, sesungguhnya, ya tadi saya sudah singgung ya, 1 talenta merupakan jumlah yang teramat besar untuk dihitung. Namun sungguh menarik bahwa Tuhan menyebutnya setia dalam perkara kecil. Kamu telah setia dalam perkara kecil. Sebetulnya kan bukan perkara kecil 1 talenta. Tapi kenapa kok Tuhan berkata ini perkara kecil? Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan melihat hati mereka. Bagi kedua hamba ini, jumlah tidaklah penting. Mereka bersikap sama, baik terhadap jumlah besar maupun jumlah kecil. Jadi bagi kedua hamba ini terpenting bukanlah talenta yang dipercayakan, melainkan Tuhan yang mempercayakannya. Jadi ini beda yang besar, Pak Gunawan ya. Fokus pelayanan bukanlah pada apa yang dipercayakan, melainkan pada siapa yang mempercayakan. Yang mempercayakan adalah Tuhan. Itu terpenting. Apa itu yang dipercayakannya kepada kita, tidaklah sepenting siapa yang mempercayakannya kepada kita. Ya, jadi membentuk atau membangun sikap setia, ini sesuatu hal yang tidak mudah juga, Pak Paul ya. Bagaimana itu kita bisa memiliki kesetiaan yang seperti itu? Tidak ada jalan lain selain kita itu memfokuskan terus mata kita hanya pada Kristus. Saya masih ingat sebuah kesaksian yang saya dengar di perguruan tinggi di mana saya bersekolah dulu, Pak Gunawan. Mahasiswa ini pergi ke India untuk membantu pelayanan Ibu Teresa di Calcutta. Nah, mereka sudah tentu memang mempunyai beban melayani orang-orang yang miskin. Apa yang Ibu Teresa katakan kepada mereka, mahasiswa-mahasiswa Amerika ini, suatu datang mau melayani orang-orang miskin. Ibu Teresa bertanya kepada mereka, apa alasan kalian datang ke sini? Nah, mereka semua ya langsung berkata, kami mau melayani orang miskin. Tapi Ibu Teresa kemudian berkata, kalau kalian datang untuk melayani orang miskin, pulanglah kembali. Sebab kamu hanya boleh datang ke sini kalau kalian datang untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Jadi fokus pelayanan haruslah Tuhan Yesus. Kita mencintainya, kita mengasihinya yang telah mengasihi kita dan telah mati untuk dosa kita. Jadi apapun yang Dia percayakan, kita mau lakukan. Kecil besar, enggak jadi soal. Sebab yang terpenting adalah kita ini melakukannya untuk Dia. Ya, bukan karena kepercayaannya itu atau karena hal-hal yang Dia sudah berikan kepada kita. Oh, bukan. Tapi karena Dialah yang mempercayakannya, maka kita akan setia. Iya, suatu kisah yang menarik. Ada pelajaran yang lain, Pak Paul, yang ingin disampaikan? Tuhan menuntut sesuai dengan pemberiannya. Makin banyak yang dipercayakan, makin besar tugas yang harus dikerjakan. Nah, ada kecenderungan kita bersikap salah kaprah, Pak Gunawan, dalam menerapkan kerendahan hati. Kita ini kadang-kadang menolak ya kepercayaan karena ingin bersikap merendah. Nah, peganglah prinsip ini. Jika Tuhan memberi kesempatan dan memang kita sanggup melakukannya, lakukanlah. Sebaliknya, bila Tuhan tidak memberi kesempatan, janganlah merebut kesempatan. Nah, jadi jangan sampai kita itu tuh nggak lagi berimbang. Ya, karena ingin merendah, akhirnya nolak, nampik tugas-tugas pelayanan. Kalau kita bisa, dan Tuhan memang telah memberikan kesanggupan itu, lakukan. Kalau memang nggak bisa, ya baru bilang nggak bisa. Dan kalau nggak bisa, tapi mau, jangan merebut. Ya, jangan mengklaim yang Tuhan berikan kepada orang lain. Nah, jadi pentingnya kita itu melakukannya sesuai dengan pemberian Tuhan kepada kita. Ya, memang di dalam hal pelayanan itu biasanya kita memang berusaha melihat ini menyenangkan saya atau enggak gitu. Kalau enggak ya kita
dengan berbagai alasan kita tolak gitu Pak Pol ya. Nah, sikap yang seperti ini kan tidak betul gitu. Kalau kita hanya mau melayani yang berdasarkan apa yang saya sukai atau enggak saya sukai gitu. Sudah tentu memang kita akan lebih bersemangat ya melakukan sesuatu yang memang kita sukai. Dan seringkali ini sesuai dengan karunia kita juga. Kalau memang sesuai karunia kita, umumnya kita akan lebih menyenanginya. Itu betul. Namun akan ada saat-saat di mana Tuhan menginginkan kita melakukan hal-hal yang tidak terlalu kita sukai. Kenapa kok Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai? Karena Tuhan ingin memurnikan kita. Tuhan tidak mau kita itu tuh suka melakukan sesuatu karena ya memang kita menyukai perbuatan itu. Enggak, Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita itu tuh tetap murni. Melakukan pelayanan karena Tuhannya. Bukan karena hal-hal yang kita lakukan itu. Jadi ada waktu-waktu Tuhan memang memindahkan kita ke sebuah pelayanan yang tidak kita terlalu sukai. Di dalam pelayanan yang seperti itulah kebergantungan pada Tuhan makin menguat dan cinta kita kepada Tuhan pun juga nanti akan diuji dan dimurnikan. Ya, terhadap hamba yang ketiga yang menyimpan 1 talenta itu apa sikap Tuhan? Wah, ini Tuhan marah ya kepada hamba yang ketiga ini yang enggak memakai uang, enggak menjalankannya, malah hanya menguburnya di tanah. Tuhan memanggilnya, engkau jahat dan malas. Kenapa? Ia jahat sebab dia berpikiran jahat terhadap tuannya. Ia melemparkan tuduhan bahwa tuannya kejam. Nah, dia berkata, engkau menuai di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Tuduhan ini tidak benar. Sebab bukankah tuannya sudah memberikan modal awal yang sangat besar itu? Dan kita tahu bahwa tuannya hanyalah menuntut laba sebesar pemberiannya. Jadi, dialah yang sebenarnya jahat. Namun ia menuduh tuannya yang jahat. Ia pun malas, sebab ia tidak ingin berbuat apa-apa. Dengan kata lain, ia hanya ingin memetik laba, tanpa harus bekerja. Dengan kata lain, tuduhan yang ia lontarkan, sesungguhnya mencerminkan dirinya sendiri. Ialah orang yang tidak suka menanam, namun ingin menuai. Ialah orang yang mau berkat, tapi tidak mau berkeringat. Ya, memang seringkali hal ini terjadi karena mencari aman gitu Pak Pol. Ini kan mencari aman dia. Daripada nanti berdagang rugi gitu. Tapi soal laba atau rugi itu sebenarnya kan tidak dipersoalkan oleh Tuhan itu. Yang terpenting adalah sebuah usaha ya. Sebuah usaha. Tidak selalu kita itu tuh akan memetik keberhasilan. Dan sekali lagi saya mau ingatkan. Yang Tuhan ukur bukanlah keberhasilannya itu. Melainkan kesetiaannya melakukan yang Tuhan embankan kepada dia. Ya, ada orang-orang yang setia melayani Tuhan, ya, tapi kok memang tidak melihat hasil-hasil seperti yang diharapkannya. Tidak apa-apa, yang terpenting dia setia dan itulah yang nanti akan Tuhan lihat. Ya, seringkali juga orang berkata, saya bukannya tidak mau gitu, tapi saya ini tidak merasa sanggup atau tidak merasa mampu untuk melakukan itu. Ini bagaimana Bapak? Kalau memang kita nggak bisa melakukannya, nah kita minta bantuan orang untuk menolong kita dulu, melatih kita sehingga kita nanti lebih mampu melakukannya. Itu juga adalah hal yang baik. Ada banyak orang nggak berani melakukan suatu pelayanan tertentu karena memang merasa nggak sanggup ya. Nah, jadi bolehlah minta pertolongan. Namun, sekali lagi saya mau tekankan, kesetiaan lebih penting daripada kesanggupan. Nah, firman Tuhan berkata, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Yang mempunyai apa? Kesetiaan. Jadi setiap orang yang mempunyai kesetiaan, kepadanya akan diberi. Nah, jika kita setia, untuk hal-hal yang kecil, Tuhan akan terus melimpahkan lebih banyak kepercayaan kepada kita. Sebaliknya, bila kita tidak setia, pada akhirnya ia akan menghentikan kepercayaannya kepada kita. Ya, itu ayat yang seringkali dipertanyakan orang. Yang sudah tidak ada, yang punya sedikit itu malah diambil sekali. Ini
ternyata masalah kesetiaan ya Pak Paul ya. Betul sekali. Kalau kita memang setia, ya akan terus ditambahkan. Tapi kalau kita memang tidak punya kesetiaan, ya udah Tuhan harus menghentikan. Sebab tidak akan jalan, tidak akan kemana-mana. Itu kepercayaan Tuhan. Ya, termasuk berkat-berkat yang Tuhan berikan itu. Kalau kita tidak bisa menggunakannya juga akan dihentikan. Ya. Betul sekali. Jadi Tuhan ingin agar yang telah kita terima, kita salurkan dan salurkan. Ya, karena itu seringkali kita juga jumpai orang yang punya keahlian tertentu. Karena tidak digunakan, lama-lama dia tidak jadi ahli lagi di bidang itu. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi makin digunakan, sebetulnya makin tajam dan makin membuahkan berkat. Ya, jadi itu bukan hanya soal bentuk materi, tetapi juga keterampilan-keterampilan yang Tuhan berikan kepada seseorang, gitu Pak Paul ya. Betul. Dan itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Tuhan pada akhir zaman nanti. Gitu. Betul sekali. Betul. Iya, Pak Paul, ini suatu perbincangan yang menarik dan mungkin Pak Paul ingin sampaikan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi yang terpenting bukanlah ukuran besar kecilnya, tapi kesetiaan itu sendiri. Dan itulah yang Tuhan ukur dari kita. Ya, seringkali memang kita lebih condong melihat jumlahnya daripada mutunya gitu Pak Paul ya. Betul. Juga di dalam kesetiaan ini seringkali kita mengabaikan itu. Yang penting saya bekerja banyak, pelayanan cukup banyak, tetapi tidak ada unsur kesetiaan di sana. Pindah-pindah dan sebagainya, ganti-ganti terus sehingga ya menjadi sesuatu yang kesaksian yang kurang baik terhadap banyak orang, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih.